Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Meneruskan pembahasan kitab Taisir Al-Karimi Ar-Rahman, atau yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di, atau yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Ayat yang ke-32 dan 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Ya, wa ankihu, dan nikahkanlah, ya, dan nikahkanlah al-ayama, orang-orang yang sendirian, minkum, dari kalian, wassalihina, dan orang-orang yang saleh, min ibadikum, dari budak-budak kalian, wa imaikum, dan budak-budak wanita kalian, budak laki-laki, demikian juga budak wanita. Iyakunu, bila mereka fuqara'a, kondisinya dalam keadaan fakir. Namanya fakir itu tidak punya. Yughnihimullah, niscaya Allah Ta'ala akan mencukupkan mereka, min fadlihi, dari anugerahnya. Wallahu, adalah Allah, wasi'un, maha luas karunia-Nya, alimun, ilmunya. Ya, Allah Ta'ala maha luas ilmunya,
dan Maha mengetahui tentang hambanya. Tidak ada hamba yang diciptakan oleh Allah dan diketahui oleh Allah Ta'ala kecuali melimpah atasnya rahmat Allah, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Ya, perhatikan di sini. Ya'muru ta'ala, di ayat ini Allah perintahkan. Siapa yang perintah? Al-auliya, kepada para wali. Ya. Wal asyada, dan para sayyid. Namanya wali itu ya bapak. Namanya wali lek wis ra duwe bapak ya kakang utawa adik. Namanya wali itu ya saudara. Namanya wali itu ya paman, begitu dan seterusnya. Wal asyada, dan sayyid, apabila mereka adalah budak, berarti yang diperintahkan siapa? Majikannya. Nah, biingkahi, supaya mereka menikahkan. Siapa yang dinikahkan? Man, siapa saja. Tahta wilayatihim, yang di dalam penguasaannya. Bapak anaknya, saudara adiknya, begitu dan seterusnya. Juragan kepada budaknya. Minal ayama, dari mereka-mereka yang al-ayama. Al-ayama dari jamak dari ayim, orang yang sendirian. Wahum, dan mereka yang dinamakan al-ayama siapa? Man, orang-orang la azwaja lahum, yang tidak punya suami atau tidak memiliki istri. Mirijalin, baik dari kalangan kaum laki-laki, ya, wanisain, dan dari kalangan kaum perempuan. Jadi kalimat al-ayaman di sini sifatnya umum, tidak harus perempuan, tapi termasuk juga laki-laki, ya, demikian. Sayyibin, baik mereka adalah janda, wa abkarin, atau mereka adalah gadis, baik mereka duda atau mereka masih perjaka, baik mereka janda ataupun mereka masih gadis, ya, demikian. Apalagi duda dan juga janda, mereka yang sudah pernah merasakan nikah, maka kesendirian itu tidaklah bisa mengakibatkan kenyamanan bagi mereka. Ya, demikian. Fayajibu, maka wajib alal qaribi, atas kerabat. Atas siapa? Kerabat. Mulai dari bapak, mulai dari saudara. Ya. Demikian juga kaum muslimin satu sama lain, di antara mereka saling mengusahakan. Karena kaum mukminin satu sama lain adalah wali. Kaum mukminin adalah wali satu sama yang lain. Ya, al-mu'minu auliya wa ba'duhum auliya wa ba'd. Orang mukmin itu satu sama lain adalah wali bagi mereka. Nah, ya, demikian. Wa waliul yatim, demikian juga walinya anak yatim. Ya, ayyuzawwija, agar mereka menikahkan man yahtaju lizawaj, orang-orang yang membutuhkan untuk dinikahkan. Orang-orang yang membutuhkan untuk dinikahkan. Mimman, dari orang-orang yang tajibu nafaqatuhu alaih. Tajibu, yang wajib, nafaqatuhu, nafkah kepada mereka, alaih, atas dia. Jadi orang-orang yang memiliki tanggungan untuk menafkahi, siapa-siapa yang menjadi tanggungan mereka untuk menafkahi, maka mereka berkewajiban menikahkannya. Sehingga apabila sudah datang orang seperti sabda Rasulullah yang kategorinya adalah man tardawna dinahu wa khuluquhu, kamu sudah ridhoi agamanya, kamu sudah ridhoi akhlaknya. Gak ada penjelasan dari Nabi yang masih belum punya istri, gak ada. Tapi ketentuannya berapa? Hanya 2. Siapa itu? Yang kamu ridhoi agamanya, yang kamu ridhoi akhlaknya. Gak ada kalimat yang masih jejaka, gak ada. Walaupun dia sudah memiliki keluarga. Kata Rasulullah, fazawwijuhu, maka nikahkanlah.
Apabila kamu tidak menikahkan sementara ia sudah datang melamarmu dan tidak ada cacat dalam masalah agama, takun fitnatun wa fasadun arid. Kalau kamu tidak menikahkannya akan mengakibatkan fitnah, ya, wa fasadun arid, dan akan mengakibatkan kerusakan yang merata, ya. Demikian. Jadi yang diperintahkan di dalam ayat ini adalah para wali yang mereka memiliki tanggungan untuk memberi nafkah kepada mereka, agar para wali menikahkan orang-orang yang di bawah wilayahnya, di bawah wilayahnya. Demikian juga seorang juragan kepada budak ketika di zaman masih ada budak, ya. Demikian. Kita teruskan. Perhatikan. Wa idza, dan apabila kanu ada mereka ma'murin, mereka diperintahkan biingkahi, supaya menikahkan man tahta aidihim, orang yang di bawah kekuasaan tangan mereka. Kana amruhum bin nikahi bi anfusihim min babi aula. Karena adalah amruhum, mereka memerintahkan atau diperintahkan bin nikahi, supaya menikah bi anfusihim, untuk diri mereka sendiri, min babi aula, lebih utama. Kalau mereka sebagai wali diperintahkan menikahkan, maka untuk menikahkan sendiri-sendiri lebih utama. Ketika dia membutuhkannya. Kalau menjadi wali diperintahkan untuk menikah kepada siapa? Mereka-mereka yang membutuhkan untuk menikah. Nah, kalau dirinya sendiri bagaimana membutuhkan? Ya lebih diperintah. Lalu menikahkan orang lain mereka diperintah, apalagi untuk menikahkan diri sendiri dengan mengusahakan pernikahan untuk dirinya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kalimat di bawah tulisan gede-gede itu salah cetak karena kita tergesa-gesa. Jadi saya bacakan di sini kelengkapannya, nanti yang kecil-kecil itu kembali seperti semula. Kemudian di ayat tersebut ada kalimat wasalihina min ibadikum. Siapa yang diperintahkan kita untuk menikahkan? Al-ayama, orang-orang yang masih sendiri. Ya, demikian. Wasalihina min ibadikum. Siapa yang dimaksudkan wasalihina min ibadikum wa imaikum? Dan orang-orang yang saleh dari kalangan budak-budak kalian, laki-laki atau perempuan. Dikatakan di sini, yahtamilu, memungkinkan, annal murada, bahwa yang dimaksud bisalihin, dengan salihin, salahuddin, saleh bagus dari segi agamanya, ya. Wa anna salihah, dan bahwasanya yang saleh, minal abidi, dari budak laki-laki, wal imai, dan budak perempuan. Siapa yang dikatakan saleh? Wa huwa alladzi la yakunu zaniyan fajiron, yang tidak pezina, tidak pelaku maksiat. Ora kok saleh anggere soleh. Ndak, ning saleh siapa? Yang bukan fasik, bukan pezina, bukan pelaku maksiat. Ya. Ma'murun sayyiduhu, juragannya diperintahkan biingkahihi, untuk menikahkannya, jazaan ala salahi, sebagai imbalan kesolehannya. Ya. Nah, wa targhiban, dan sebagai dorongan, himbauan, support lahu, untuk budak tersebut, fihi, di dalam kesolehan. Ya. Jadi makna kalimat apa? Wasalihina min ibadikum, saleh di dalam agama. Maknanya bagaimana? Budak yang saleh dan budak wanita yang salehah, mereka patut untuk dinikahkan sebagai imbalan atas kesolehannya, ya, atau sebagai dorongan agar mereka menjadi budak-budak yang saleh. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam.
Wali annal fasida, kemudian dikatakan di sini, wali annal fasida, karena orang yang fasik, wali annal fasiko bizina, karena orang yang rusak dengan berzina, manhiyun antazawujihi, dilarang untuk dinikahi. Di awal surat An-Nur, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala abdun mu'min wala amatun mu'minatun az-zaniya la yankihuha illa zanin aw musyrik, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Pezina laki-laki, pezina wanita tidak akan dinikahi kecuali oleh pezina laki-laki atau orang musyrik. Itu di awal surat An-Nur. Kita baca supaya lebih jelas lagi. Awal surat An-Nur. Kita baca di awal surat An-Nur. Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zaniyatu, mana tadi? Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Pezina laki-laki tidak akan menikah kecuali dengan pezina wanita atau orang musyrik. Demikian juga pezina wanita tidak akan dinikahi kecuali oleh pezina atau orang musyrik. Maknanya apa? Apabila orang tersebut rusak dengan zina yang ia lakukan, bukan saleh, walaupun namanya Kang Saleh, ya, maka dia tidak patut untuk dinikahi dan menikahi wanita yang saleh. Ya, demikian. Fayaqulu, sehingga muayyidan, kalimat di dalam ayat ini adalah menguatkan lil mazkuri, terhadap apa yang sudah disebutkan fi awal surah, di awal surat. Kalimat mana? Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Bahwa yang dimaksudkan saleh di sini, saleh dari segi keagamaan, yang bukan pezina, bukan fasik. Kenapa? Karena fasik dilarang untuk menikahi wanita yang salehah, dan demikian juga lelaki saleh dilarang untuk menikahi wanita fasikah dengan perzinahan yang ia lakukan, kecuali apabila sudah bertobat, ya. Wa anna nikah zaniyati, dan menikahi wanita pezina, wazani, dan lelaki pezina, muharramun, haram, hatta yatuba, sehingga mereka bertaubat. Wa yakunu at-takhsisu fil ayah. Adapun pengkhususan dalam ayat ini, mana pengkhususannya? Fil abidi wal ima, pada budak laki-laki dan perempuan. Kita baca ayatnya, wasalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang saleh dari kalangan budak laki-laki kalian dan orang saleh dari kalangan budak wanita kalian. Nah, disebutkannya apa dalam ayat ini? Budak. Disebutkannya dalam ayat ini budak. Nah, pengkhususan penyebutan budak dalam ayat ini dunal akhrar, bukan dengan penyebutan orang merdeka, likasrati wujudu dzalika, karena banyaknya kejadian tersebut fil abidi, pada budak, ya, adatan, kebanyakannya. Jadi yang namanya pezina itu kebanyakannya adalah budak. Bahkan terlalu banyak di zaman dulu kala, mereka yang memiliki budak banyak memang dipekerjakan untuk apa? Kok dipekerjakan? Lah mereka katanya juga kerja, dipekerjakan sebagai pezina, waliyadzubillah. Adapun wanita-wanita merdeka, maka sangat jarang adanya zina di kalangan mereka, sehingga aib wanita merdeka zina. Nah, ya, demikian. Fil abidi adatan wa yahtamilu, dan mungkin. Jadi kalimat wasalihina min ibadikum wa imaikum, di sini ada kemungkinan makna pertama, yaitu saleh dalam segi agamanya. Apa maknanya saleh dalam segi agamanya? Tidak fasik dengan apa? Dengan zina, karena kaitannya dengan nikah.
Kaitannya dengan nikah, kefasikannya adalah dalam masalah zina. Ya, maknanya apa? Bahwasanya orang-orang yang saleh dianjurkan untuk dinikahkan. Lah, adapun kok yang disebutkan dalam ayat ini adalah budak, laki-laki dan wanita. Kenapa? Dikhususkan ini bukan karena khusus mereka, tapi dikhususkan karena memang dulu itu namanya pezina kebanyakannya budak. Pezina kebanyakannya budak. Wallahu taala alam. Lalu dikatakan di sini, wa yahtamilu, dan memungkinkan. Ini makna kedua. Makna kedua, wa yahtamilu, dan memungkinkan, ya, ayyakunal murad, bahwa yang dimaksudkan bisalihina dengan kalimat salihin, as-salihuna lizawaj, orang yang sudah pantas menikah. Sinten Mas yang dimaksudkan saleh? Sinten Pak Mahmud? Orang yang sudah pantas menikah. Nah, kayak Pak Mahmud iki wis pantes toh kira-kira. Ya. Demikian. Al-muhtajuna ilaihi, yang membutuhkan untuk menikah. Disawang wis pantas menikah, membutuhkan untuk menikah. Ya, maka para wali dianjurkan untuk menikahkan. Minal abidi, dari kalangan budak, wal ima, budak laki-laki dan perempuan. Ya, demikian. Dan juga masuk di dalamnya semua selain mereka, yaitu manusia-manusia merdeka yang membutuhkan untuk menikah. Ya, demikian. Yang telah muncul padanya tanda-tanda kebutuhan untuk menikah itu. Contohnya apa kira-kira? Contohnya apa? Seperti apa yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika dua gadis tersebut, salah satunya mengatakan, ya abatis ta'jirhu, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Ya, wahai bapak, nikah, apa namanya, jadikan ia sebagai pekerja. Sesungguhnya sebaik-baik yang kau angkat sebagai pekerja adalah yang memiliki kekuatan yang terpercaya. Sebagai bapak yang cerdas, langsung tanggap ing sasmita, paham apa sing dadi maksude anak kenyo. Lalu ia katakan kepada Musa alaihissalam, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Wahai Musa, aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari dua putriku. Kenapa? Si bapak tahu bahwa si anak sudah punya rasa. Sudah punya apa? Sudah punya apa? Rasa. Begitu dan seterusnya. Itulah makna yang kedua. Apa makna kedua? Yang dimaksudkan as-saleh bukan hanya sekedar saleh dalam segi agama, tapi saleh yang dimaksudkan adalah sudah pantas untuk menikah. Istilahnya umpama awake ya wis mepek, umpama jago wis mepek, umpama doro ya wis cemekel, ya, dan kejiwaannya sudah siap. Maka di sini para wali dianjurkan untuk menikahkan. Ini makna yang kedua. Yu'ayyidu hadzal makna, ya, yu'ayyidu hadzal makna, menguatkan makna yang kedua ini. Inna sayyida ghaira ma'murin, sesungguhnya seorang tuan, demikian juga wali, ghairu ma'murin, tidak diperintahkan, bitazwiji mamlukihi, untuk menikahkan budak yang dia miliki atau anak yang dia miliki, qabla hajatihi ila zawaj, sebelum ia membutuhkan untuk menikah. Ya, nah, sebelum ia membutuhkan untuk menikah. Kira-kira kalau kebutuhan menikah, kalau sudah siap untuk menikah, kalau sudah ingin menikah di zaman sekarang, kira-kira apa tandanya? Pegang HP, WA-an dengan lawan jenis.
atau yang dicari di jejaring sosial atau yang dicari di medsos adalah yaitu situs-situs yang tidak berharga. Maka mereka adalah orang yang sudah doyan kepada lawan jenis. Maka seorang wali sudah sepatutnya untuk segera menikahkan siapa yang menjadi tanggungan wali tersebut untuk menikahkannya. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya, demikian. Lalu dikatakan di sini. Kembali kepada buku. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, iyakunu fuqara'a, in apabila yakunu ada mereka fuqara'a dalam keadaan fakir. Ya, iyakunu fuqara'a apabila mereka dalam keadaan fakir. Ay maksudnya al azwaj, para suami, wal mutazawwijin, ya, yughnihimullah, niscaya Allah akan mengayakan mereka apabila mereka dalam keadaan melarat. Yughnihimullahu min fadli, niscaya Allah akan mengkayakan mereka min fadli, dari anugerahnya. Wala, maka jangan sampai yamna'ukum, menghalangi kalian, mata tawahamuna, bayang-bayang kalian. Jadi aja sampai wedi karo ayang-ayang. Le anakku lho macul urung goda kok. Lah gek dipangani apa? Ya dipangani sego. Oh jenenge sego zaman now ora perlu dadak macul barang. Zaman dhisik to dadak macul meluku. Saiki ndak perlu. Berangkat ke supermarket sudah pulang bawa memboyong beras, begitu dan seterusnya. Selesai. Ya, bahkan sebagian dari keluarga nggak perlu masak. Kenapa? Suami kerja, istri kerja. Ya, makannya tinggal catering saja. Ya, sehingga ketika anak mau ditanya, lu alah, mas, anakku kalau gawe sambel urung iso, kok tok lamar iku terus ngopi ning ngene maratuwa. Alah, wong catering pun wonten eleh bubu. Ya ora iso gawe sambel ya nyekel lombok dikletas-kletus mundak pedes tuh ya. Ya, begitu dan seterusnya. Jadi kita ulang lagi ya. Nah, tidak perlu orang itu khawatir, takut terhantui oleh bayang-bayang keberatan hidup dan kehidupan ketika akan menikahkan siapa yang menjadi tanggungannya. Kenapa demikian? Ayat ini sebagai penjamin. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Bila mereka dalam keadaan melarat alias kere, maka Allah Ta'ala akan mengkayakan mereka dari anugerahnya. Ya, bayangkan, bukankah Allah Ta'ala telah mengkayakanmu? Maka tidak berat bagi Allah untuk mengkayakan anak-anak kalian. Kenapa? Semua adalah jadi tanggungan Allah Ta'ala. Kita teruskan. Min annahu idza tazawwaja, apabila dia menikah, iftaqara, akan menjadi melarat, bisababi kasratil ailah wa nahwihi, karena banyaknya keluarga, karena banyaknya tanggungan. Ya, ingat, cacai ndas nggawa rezeki dhewe. Cacai ndas nggawa rezeki dhewe. Bahkan orang Jawa aja udah ngerti kok, banyak anak banyak pripun Pak Toyo? Banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Ya. Begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Fi, di dalam ayat tersebut hasun, adalah dorongan, anjuran ala zawaji, untuk menikah. Wa wa'dun, dan janji, lil mutazawwiji, bagi orang yang menikah, bil ghina, mereka akan dikayakan ba'dal fakri, setelah kefakiran yang mereka rasakan. Dan ingat, orang yang menikah tujuannya ingin menjaga diri adalah termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya akan dibantu oleh Allah. 3 golongan yang hak dibantu oleh Allah Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah orang yang pinjam dan ada niatan untuk membayar.
dan yang kedua adalah budak yang menulis mukatabah niat memerdekakan dirinya, yang ketiga adalah seorang yang menikah ingin menjaga dirinya. Maka mereka berhak dijaga oleh Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian. Wallahu wasi'un katsirul khairi azimul fadli. Allah Maha luas, katsirul khair, banyak kebaikannya, azimul fadli, sangat agung sekali anugerahnya. Allah Ta'ala adalah katsirul khair, banyak kebaikan dari Allah. Naam, azimul fadli, besar sekali anugerahnya. Alimun, maha tahu. Biman, siapakah yastahiqu fadlahu, yang berhak untuk mendapatkan anugerahnya. Allah Ta'ala maha tahu siapa yang berhak mendapatkan anugerahnya. Ya, Allah Ta'ala maha tahu siapa yang berhak mendapatkan anugerahnya. Ya, demikian. Ad-dini, baik anugerah berupa agama, wa dunyawi, atau anugerah berupa anugerah duniawi. Allah Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan anugerah duniawi berupa rezeki, siapa juga yang berhak mendapatkan anugerah agama berupa keimanan, keteguhan, dan keyakinan yang sempurna. Tentunya kembali kepada apa yang difirmankan oleh Allah, man jahada fina, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Lah kon belajar ora paham tekondi, kon kalimat majelis ilmu ndak, maka keimanan itu dari mana? Ketaatan tidak ia lakukan, maka kesempurnaan keimanan itu dari mana? Enggak ada jalannya. Ya, sehingga dikatakan di sini adalah Allah Ta'ala Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan limpahan anugerah dunia berupa rezeki dan kekayaan, dan limpahan anugerah agama berupa keimanan dan kefahaman di dalam agama ini, dan jalan menuju kepada Allah Ta'ala dan surganya. Au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, mimman, dari orang-orang yang la yastahiqu, yang tidak mendapatkannya. Fayu'ti, maka Allah Ta'ala akan memberi kullama alimahu waqtadahu hikamuhu, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada kullan semuanya, ma'alimahu, apa yang Allah Ta'ala ketahuinya, waqtadahu hikamuhu, dan sesuai dengan konsekuensi hikmahnya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, tentunya akan diberi oleh Allah Ta'ala anugerah, begitu dan seterusnya. Ayat yang ke-33, wal yasta'fif, dan hendaklah menjaga diri. Siapa? Alladzina la yajiduna nikahan, orang yang tidak mendapati biaya untuk pernikahan. Hatta yughniyahumullah, sehingga Allah mengayakan mereka min fadli, dari anugerahnya. Walladzina, dan budak-budak yang yabtaghunal kitaba, meminta alkitabah untuk dimukatabah. Apa itu mukatabah? Mukatabah adalah mencicil harga dirinya, sehingga apabila ia sudah genap, maka budak tersebut merdeka. Misalkan seorang budak harganya dulu dibeli 500 juta, berarti dia mencicil dengan penghasilannya sampai memenuhi 500 juta, atau harga yang telah disepakati antara dirinya dengan majikannya. Ya, demikian. Fakatibuhum, nam, walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aimanukum, dan budak-budak yang ingin dimerdekakan dengan cara mukatabah. Mukatabah itu apa? Mencicil. Ya, nam, sedikit demi sedikit. Fakatibuhum, maka berikanlah mukatabah kepada mereka, terimalah permohonan mukatabahnya. In alimtum fihim khaira, bila kalian mendapati kebaikan pada mereka. Nanti akan dibahas apa yang dimaksudkan kebaikan di sini.
Wa atuhum, dan berikanlah kepada mereka mimma lillah, dari harta Allah, alladzi atakum, yang Allah beri kepada kalian. Dan nanti akan dibahas apa yang dimaksudkan malillah, harta Allah. Wala tukrihu, dan janganlah kalian memaksa fatayatikum alal bighai in aradna tahassuna. Janganlah kalian memaksa ya budak-budak perempuan kalian alal bighai in aradna tahassuna, bila mereka ingin menjaga diri. Litabtaghu aradul hayati dunya, tujuan kalian untuk mendapatkan keuntungan dunia. Namanya majikan mempekerjakan budaknya agar ia berzina, tujuannya apa? Mendapatkan upah, mendapatkan upah dari harga jual budaknya. Wal iyadzu billah. Wa man yukrihunna, barang siapa yang memaksa mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, mim ba'di ikrahihinna, setelah mereka memaksa kepada budak-budaknya, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Subhanallah. Ditutupnya ayat ini dengan kalimat, dua kalimat yang merupakan nama dari nama-nama Allah. Ghafur, yang mengandung sifat maghfirah, Allah Ta'ala memiliki sifat ampunan. Rahim, yang mengandung sifat rahmah, di dalamnya anjuran untuk bertaubat agar mereka mendapatkan ampunan. Perhatikan di sini, wal yastafi bil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dikatakan di sini, hadza hukmul ajiz anin nikah. Ini adalah hukumnya orang yang tidak mampu menikah. Amarahullah, Allah merintahkannya, ayyastafifa, agar menjaga diri. Ayyakufa anil haram, hendaklah ia menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wa yaf'alu, dan hendaklah ia melakukan al asbab, sebab-sebab, allati takufuhu anhu, yang menahan dia dari itu. Dengan ia tundukkan pandangan, dengan ia menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Orang itu karena ketika banyak berpikir tentang hal tersebut. Kenapa? Karena banyak nganggurnya. Coba kalau dia menjadi manusia yang produktif, ya, selalu berkarya hal yang manfaat, insya Allah ketika ia tidak memiliki biaya, ia tidak akan tersedot fokus pikirannya kepada untuk hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Min taib wa yaf'alul asbab allati taqufuhu anhu min sarfi dawa'i qalbihi, dari hal-hal yang bisa memalingkan dorongan hatinya, bil afkar alladhi yakhturu bi iqaihi fihi, dengan berpikir yang bisa menjerumuskan ia ke dalam zina tersebut. Jadi ini yang dianjurkan. Wa yaf'alu, dan supaya ia lakukan aidan juga, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, siapa-siapa yang mampu untuk jima. Karena kalimat ba'ah di sini yang dimaksudkan oleh para ulama dan dijelaskan para ulama, maknanya adalah jima. Nah, atau sebagian dari ulama lain mengatakan makna al-ba'ah adalah mu'natun nikah, mampu untuk bayar mahar. Karena pernikahan harus ada mahar. Falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Waman, dan barang siapa lam yastati, yang tidak mampu, barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaklah ia berpuasa. Orang yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Fa innahu, maka sungguhnya puasa, lahu baginya, wijaun, sebagai benteng. Puasa itu benteng baginya. Ya, wa qauluhu, firman Allah Ta'ala. Jadi ini adalah sarana yang dengannya orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah punya kemampuan untuk menikah, ning bengawangan dionggoi panggah ora enek sing nyantol. Ngelamar kono ditolak, ngelamar kono ditolak.
apa meneh nglamar kene luweh ditolak. Sehingga belum ada media. Ketika belum ada media bagaimana? Dianjurkan untuk menikah. Ya, karena syahwat itu ketika tidak terbendung medeni. Karena tidak dibolehkan baginya, bagi laki-laki demikian juga wanita pelampiasan syahwat kecuali kepada istri atau suami. Selainnya nggak boleh. Dicepit nih lawang, nggak boleh. Cepet nih lawang rumah samu penak apa piye? Nah, apalagi dengan yang lain, onani dan seterusnya adalah haram. Ya, demikian. Karena Allah Ta'ala tak membolehkan kecuali dengan menikah. Wa malam yastati, barang siapa yang tidak mampu, fa'alaihi, maka atasnya bisaumi, supaya berpuasa. Yang enggak mampu supaya berpuasa. Fa innahu, maka sungguhnya puasa lahu baginya wija, sebagai benteng. Sebab nyuwun sewu ya, orang yang puasa itu tidak sempat mikir apa yang di bawah perut. Sebab orang yang puasa itu kosong perutnya, lapar dia. Orang yang lapar, yang dipikir apa? Yang dipikir apa? Makanan. Sebagian dari salaf katakan, wallahi pikiranku mikir sego, mikir panganan, apa sing tak pangan sesuk lebih baik daripada aku mikir syahwat yang tidak dibolehkan oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Ini fikih dalam memahami apa yang dia pikirkan. Ya, inilah para ulama. Ya, demikian. Sehingga apabila jenengan mempelajari ilmu fikih dan kitab-kitab para ulama yang membahas masalah fikih, namanya pembahasan pernikahan itu setelah pembahasan jual beli. Kenapa? Kenapa? Oleh luwe ndak mungkin mikir nikah. Tapi setelah dibahas jual beli, rezeki melimpah, perutnya kenyang. Dari perut turun ke bawah. Energi itu turun ke bawah sehingga membutuhkan pernikahan. Dibahaslah setelah kitab Al-Buyu, jual beli, kitabun nikah. Ya, demikian. Lalu setelah adanya pernikahan biasanya ada perselisihan. Maka dibahas setelah itu kitabul at-talaq. Perdagangan, pernikahan, hubungan satu sama yang lain menungso ora iso kon panggahakur. Sebab masing-masing individu adalah egois dengan kepentingannya, sehingga pasti akan terjadi pertikaian. Dibahaslah kitabul qadha, kitab peradilan. Terakhir itu. Begitu dan seterusnya. Masih dengar kan? Masih dengar ya? Baik. Masih dengar? Saya siap bicara. Kita teruskan. Ya. Wa qaulu, firman Allah Ta'ala, walladzina la yajiduna nikahan. Maksudnya adalah la yaqdiruna nikahan, yang tidak mampu untuk menikah. Imma ada kalanya li faqrihim, karena mereka adalah melarat, atau fakri auliyaihim, masih melaratnya orang tuanya, wa asyadihim, dan masih melaratnya juragannya. Misalkan kita tadi dari daerah mana ya, dekatnya Mengkreng tadi, yang tempat banjir. Walah lele arepe rabi piye, delokno tandurane bapak bar ditandur kelem sak dedek pengawe. Sida panen apa mboten? Ya lek ngono ditunda. Lah kapan lek ku rabi? Ya sik tak tandurne beras, sik lek wis panen gabah baru rabi. Berarti kesempitan itu bukan pada dia, tapi pada siapa? Walinya. Mungkin itu terjadi, mungkin. Ya. Demikian. Atau imtinaim antazwijihim, walinya sudah siap menikah, sudah ada sang jejaka, bahkan bukan hanya Arjuna ya jejaka tersebut, level Abu Bakar, level Umar, level Utsman, level Ali, level Abdullah bin Mas'ud,
namun wali juga tetap belum mau menikahkannya. Sementara wanita tidak boleh menikah kecuali harus dengan wali. Ya. Walaysa min qudratin ala ijbarihim ala dzalik. Mereka enggak punya kemampuan untuk memaksa walinya. Minggat yo panggah waline gah aku. Lu kelangan anak daripada ngerapekne kowe karo kae. Enten ngeten Pak Mahmud. Ya, demikian. Atau dia datang ke pengadilan agama pun juga tidak bisa menang dalam peradilan. Perlu diketahui para akhwat ya, apabila orang tua kalian tidak mau menikahkan dan kalian sudah cukup umur untuk menikah, kalian punya hak mengajukan banding kemana? Kemana? Pengadilan agama. Dan pihak pengadilan agama nanti akan menentukan Anda layak menikah dan dinikahkan oleh wali hakim karena wali tidak mengizinkan untuk menikah atau tidak. Ya, begitu dan seterusnya. Maka boleh ngelah orang tuanya agar ia menikahkan, atau apabila tidak, dirampas wilayah tersebut oleh siapa? Oleh hakim. Karena tidak boleh, saya ulang lagi, karena tidak boleh wanita itu dimudaratkan. Ya, kita teruskan. Wahada takdir ahsanu, dan ini adalah lebih baik. Siapa yang dimaksudkan tidak mampu menikah? Orang yang satu karena mereka melarat, dua karena walinya melarat, tiga atau walinya tidak mau menikahkan dan ia tidak mampu untuk memaksa. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Ahsan ini lebih baik min takdir daripada mengira-kirakan, mengqaddara orang-orang yang mengira-ngirakan la yajiduna mahra nikahin. Mereka ada yang mengatakan makna walladzina la yajiduna nikahan, orang yang tidak mendapati mahar untuk menikah. Tapi ini lemah. Ya. Wa ja'alul mudhafa ilaihi naiban manabal mudhaf, dan mereka jadikan mudhaf ilaihnya sebagai ganti daripada mudhaf. Fa inna dzalika mahzufi dzalika mahzurain. Di dalam hal tersebut ada dua kesalahan. Yang pertama adalah al-hadzfu fil kalam. Yang kesalahan pertama adalah mereka katakan adanya sesuatu yang terbuang dari kalimat. Sementara secara asal pembicaraan itu tidak ada yang terbuang. Al-Quran itu tidak ada yang terbuang. Semua kalimatnya sempurna utuh. Ya, wasani yang kedua, kaunul makna qasiran alaman lahu halani. Keadaan maknanya kalau begitu khusus bagi orang yang memiliki dua keadaan. Halatul ghina, ghaniyun bimalihi, wa halatu adam. Keadaan orang yang kaya, yaitu orang yang kaya dengan hartanya, wa halatu adam, yaitu orang yang tidak memiliki, fayakhruju, maka akan keluar al abidu, budak, wal ima'u, dan budak perempuan, min wa min inkahihi ala walihi, dan dari orang yang akan menikahkannya ala wali, atas walinya, kama zakarna, sebagaimana kami sebutkan. Sehingga yang betul adalah alladzina la yajiduna nikahan, adalah orang yang tidak mampu untuk menikah dengan apapun yang menjadi apa? Sebabnya. Bukan hanya khusus sebabnya adalah tidak memiliki harta untuk bayar mahar. Ya, karena sebab orang terhalang itu menikah itu banyak. Ya, banyak sekali. Ya, demikian. Kita teruskan. Hatta
yughniyahumullah, sehingga Allah mengayakan mereka min fadlihi, dari anugerahnya. Ya, wa'dun, ayat ini adalah merupakan janji lil musta'fifi, bagi orang yang menjaga diri. Orang yang menjaga diri dari haram, annallaha sayughnihi, annallaha sayughnihi, Allah akan mengayakannya, wa yuyassiru lahu, dan akan memudahkan amrahu, urusannya. Ya, wa amara lahu bil bintidharil faraj, dan Allah memerintahkan dia agar menunggu jalan keluar. Ya, nah, Allah merintahkan dia untuk menunggu jalan keluar, li'alla yasyuqqa alaihi ma huwa fi, agar tidak berat baginya apa yang ia rasakan. Jadi orang yang mendapatkan kesulitan untuk menikah, maka tunggu sampai ia longgar. Namanya kesulitan untuk menikah itu banyak faktornya ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan, bukan hanya sekedar faktor apa? Tidak punya duit untuk bayar mahar. Faktornya banyak. Lalu kalimat selanjutnya, walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Apa makna ayat ini? Maksudnya adalah man, budak yang ibtagha wa talaba minkum alkitabata, budak yang minta untuk dimukatabai. Ya, budak yang minta untuk dimukatabai. Wa ayyashtariya nafsahu, dan untuk membeli harga dirinya agar dia bisa merdeka. Min abidin wa imain, dari budak laki-laki ataupun budak perempuan. Jadi budak itu termasuk di antara cara untuk supaya dia merdeka, di antaranya adalah dengan cara mukatabah. Apa itu mukatabah? Setor nominal uang atau harta tertentu agar dengannya ia akan bisa merdeka. Nah, karena budak itu tidak punya duit, caranya adalah dengan mencicil. Dengan apa? Mencicil. Dan karenanya dinamai mukatabah. Dinamai apa? Mukatabah. Ya, sedikit demi sedikit. Karena kalimat katabah itu maknanya adalah jamaah. Sebagaimana kitab. Kitab itu dari mana kata-kata kitab? Karena kitab itu kumpulan kalimat-kalimat dan kata. Kalimat-kalimat dan kata terkumpul, terangkai, muncul lagi kitab. Demikian juga mukatabah. Kenapa dinamai mukatabah? Budak setoran harta kepada majikan, sedikit demi sedikit demi sedikit, genep regane, jadilah dia merdeka. Begitu ya. Kita teruskan. Maksudnya adalah man, budak yang ibtagha wa talaba minkum alkitabata wa ayashtariya nafsahu min abidin wa ima'in fa ajibuhu ila ma talaba, penuhi permintaannya, wa katibuhu, dan jadikanlah dia budak yang mukatabah. Apa tadi budak mukatabah? Budak yang memberikan harta kepada majikannya dengan cara mencicil sehingga genap harga dirinya, lalu dia merdeka. Kapan seorang majikan wajib menerima permintaan budak untuk mukatabah? Dikatakan di sini, in apabila alimtum, kalian tahu, fihim, pada budak-budak kalian. Maksudnya adalah fitalibina, budak yang meminta, lid kitabati, agar merdeka dengan cara mukatabah, khairon, kebaikan. Jadi apabila juragan mengetahui si budak ini punya potensi baik dan dia ingin merdeka, maka terimalah permintaan merdekanya walau dengan cara mencicil. Ya, demikian.
masalah. Apa yang dimaksudkan khairon di sini? Perhatikan, maksudnya kudratan ala takassub. Kapan majikan wajib menerima permintaan budak? Ketika majikan melihat si budak mampu untuk berkarya. Apa maknanya mampu untuk berkarya? Mampu untuk memenuhi cicilan yang pertama. Yang kedua, ketika mereka sudah benar-benar merdeka, nanti mampu mandiri, tidak menjadi beban bagi orang lain. Ya, demikian. Kenapa? Karena pada dasarnya budak itu tanggungannya siapa? Majikan. Ketika dia masih dalam tanggungan majikan, majikan yang lebih paham. Bocah iki lek tak culne iso nyambut gawe apa ora? Lah bocah pelompang ora iso nyambut gawe, kok pengen merdeka, umpama didadekne merdeka mek gur dadi sampah masyarakat. Boleh apa enggak majikan menerima permintaan untuk merdeka? Tidak boleh. Kenapa? Allah Ta'ala mensyaratkan dengan syarat in alimtum fihim khaira. Bila kalian mengetahui kebaikan padanya, ada potensi baik. Gimana potensi baik tadi? Misalkan potensi baik adalah mampu bekerja, mampu mandiri, mampu ngurusi awake dhewe. Ya, demikian. Wasalahan fi dinihi, dan apabila juragan melihat baik dalam segi agama. Jadi kita ulang lagi, apa makna apabila kalian melihat budak kalian ada tanda-tanda baik? Ada dua makna. Makna pertama apa tadi? Tanda baik dalam segi iso nyambut gawe, ora dadi beban bagi orang lain. Yang kedua, baik dalam segi kesolehan agamanya, kesolehan agamanya. Li'anna fil kitabati taksilul maslahatain. Karena dalam menerima mukatabah itu ada dua maslahat. Yang pertama, maslahatul hurriyati wal idki, maslahat budak itu menjadi merdeka. Memerdekakan budak adalah sesuatu yang dianjurkan dan didorong di dalam syariat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma adra falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Apa yang pertama? Fakku raqabah, memerdekakan budak. Ini jalan mendaki yang number one, memerdekakan budak. Jadi dengan menerima mukadabah siapa? Budak tersebut, maka akan tergapai memerdekakan budak. Walaupun memerdekakan budak dengan mendapatkan apa? Duit dan harta. Bandane balik neh. Tapi memberi kesempatan kepada budak untuk merdeka, masuk dalam fakku raqabah. Ya. Kemudian yang kedua, wa maslahatul iwad, dan maslahat ganti. Apa itu ganti? Ganti nilai budak tersebut. Budakku tak toto api, wis tak ulang dadi bocah sing saleh lan beneh. Pengen merdeka yo tak merdekane, kono bayar tinggi tuku budak sitok neh. Budake dididik beneh, dididik apik, dididik saleh. Pengen merdeka diterima mukatabahnya oleh duit nggih tuku budak neh. Jadi di dalamnya ada dua maslahat tadi. Maslahat pertama apa? Tergapai memerdekakan budak. Maslahat yang kedua, dia masih kembali modal nilai budak itu. Ya, demikian. Alladzi yablu fi fida'i nafsihi, yang dibayarkan oleh si budak untuk menebus dirinya. Warubama, dan kadang jadda wajtahada, si budak mergo
pengen dang merdeka tenanan lek nyambut gawe. Wa adraka li sayyidi muddatal kitabati minal mali ma la yahsulu fi riqihi. Dan ia akhirnya ketika siap memerdekakan dirinya, siap nyicil tenanan nek nyambut gawe oleh bondo untuk membeli dirinya di saat ia ingin merdeka, tidak sama dengan ketika ia masih menjadi budak. Kenapa? Karena tadi kita sampaikan budak yang mukatabah dijamin oleh Allah Ta'ala akan ditolong. Seperti orang yang ingin menikah, ingin menjaga diri juga ditolong. Juga orang yang hutang, niatnya nyaur juga akan ditolong oleh Allah Ta'ala dan dimudahkan. Ya, demikian. Kita teruskan. Fala yakunu dararun ala sayyidi, maka dengan mukatabah itu tidak memudaratkan juragan. Ma'a husuli azimil manfaati lil abd, bersama dengannya akan memberikan manfaat yang besar untuk budak. Lebih-lebih lagi apabila budak tersebut budak yang saleh, budak yang saleh. Falidzalika, karena itu amarallah, Allah perintah bil kitabati untuk mukatabah, menerima mukatabah, menerima cicilan. Ya. Ala wajhi amri ijabin, ala hadal wajhi amri ijabin, dengan cara mewajibkan. Jadi Allah mewajibkan majikan menerima permintaan budak itu. Allah mewajibkan apa? Menerima permintaan budak itu. Bukan hanya sekedar menganjurkan, tapi mewajibkan. Kama huwa zahir, sebagaimana zahirnya ayat. Au amru istihbab, atau minimalnya adalah sunnah. Alal qaulil akhar, menurut pendapat lain. Masalah, apa hukum menerima permintaan budak untuk mukatabah? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan minimal sunnah. Tidak ada yang mengatakan mubah. Menerima mukatabah bila budaknya baik dalam segi apa tadi? Mampu berkarya, tidak menjadi beban bagi yang lain. Yang kedua, baik dalam segi agamanya. Masalah, apabila budaknya tidak baik, tidak mampu bekerja dengan sendirinya, bolehkah ia menerima mukatabah? Tidak boleh. Kenapa? Karena budak tersebut masih tetap menjadi tanggungan majikan. Anak iki tanggunganmu, oleh para anakmu tok culne. Oleh, gak oleh. Budak yo tanggunganmu. Lek budakmu ra gotek nyapa-nyapa, yo tanggungan. Kuwi lho media ladang ibadahmu. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan untuk menerima mukatabah dengan syarat in alimtum fihim khaira, bila kalian mendapati kebaikan padanya. Kita teruskan. Ya, demikian. Wa amara, dan Allah Ta'ala merintahkan bimuawanatim, untuk menolong budak tersebut, ala kitabatim, untuk menyempurnakan cicilannya. Likaunihim, karena mereka muhtajina lidzalik, membutuhkan bantuan. Bisa babi sebab anahum jenenge budak ikulah malalahum, secara asal budak iku ora duwe bondo. Sebab apa? Hartanya budak adalah hartanya majikan. Kalau dia ingin memerdekakan dirinya, ini apa yang dihasilkan menjadi miliknya dan digunakan untuk mencicil harga. Sebelum itu semua hasilnya milik siapa? Majikan. Ya, demikian. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Ini perintah untuk menolong mereka.
Wa atuhum, dan berikanlah kepada budak-budak kalian mimmalillah, dari harta Allah, alladzi atakum, yang Allah limpahkan kepada kalian. Yadkhulu fi dzalika, masuk di dalam hal tersebut amru sayyidihi, perintah kepada majikan, alladzi katabahu, yang menerima mukatabahnya, ayutiyahu min kitabatihi, agar ia memberikan kitab mukatabahnya, atau yuskitu anha minha, menggugurkan sebagian cicilan dari si budak itu. Le, cicilanmu kurang ping 3, wis bebas ya, wis akeh lek ngowe duwe aku. Boleh apa boleh? Oh, itu yang diperintahkan. Jadi harta yang sampai kepadamu itu harta Allah. Mergo sampean ki diparingi harta karo Allah, yo ganti saiki weweh. Sebagaimana kau diberi, sekarang kau waktunya untuk memberi. Jadi berbagi setelah merasakan nikmat. Itu yang pertama kali menjadi mindset kita. Perhatikan firman Allah Ta'ala ini. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Berikanlah kepada mereka harta-harta Allah yang Allah beri kepada kalian. Ini walaupun pembahasannya tentang budak dan mukatabah, tapi ingat, pelajaran yang terambil darinya berdasarkan keumuman lafaz. Apa keumuman lafaz? Harta yang sampai kepada kita, harta anugerah Allah. Allah minta dari kita setelah Allah beri kepada kita agar kita berbagi. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Berikanlah kepada mereka harta-harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Demikian, kita teruskan. Yadkhulu fi dzalika amru sayyidihi alladzi katabahu ayutiyahu min katabatihi aw yusqitu anhu minha wa amara an-nasa bima anunatihim, dan Allah memerintahkan manusia untuk menolong dia. Jadi orang yang budak yang mukatabah termasuk budak yang berhak ditolong, sehingga Barirah datang kepada siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kisahnya panjang disebutkan di dalam hadis Bukhari. Kita teruskan. Walihada, karena itu ja'alallahu, Allah taala jadikan lil mukatibin, bagi budak-budak yang melakukan mukatabah, kiston, bagian minaz zakati, dari zakat. Ya. Nah, kiston minaz zakat, bagian dari zakat. Siapa mereka? Karena mereka ranahnya masuk dalam gharimin. Siapa itu gharimin? Orang yang kegelibet utang. Lah kalau utang untuk membayar sego, itu mereka berhak dibantu. Bagaimana utang untuk membayar harga dirinya, maka mereka lebih berhak untuk dibantu. Paham nggih? Ya, demikian. Waraghaba fi itahi, dan Allah menganjurkan untuk memberinya. Perhatikan, mimma lillahi alladzi atakum, dari harta Allah yang Allah berikan pada kalian. Ada kalanya harta fai, atau ada kalanya harta zakat, atau ada kalanya semua harta. Karena semua harta yang sampai kepada kita adalah harta pemberian Allah Ta'ala. Mimma lillah. Fakama, sebagaimana annal mala, seluruh harta itu malullah, adalah harta Allah. Wa innama, hanyalah alladzi biaidikum, yang di tangan kalian, atiyatun, merupakan anugerah minallahi, dari Allah, lakum, untuk kalian. Wa mahdun minhu, dan murni dari Allah. Fa ahsinu, maka berbuat baiklah, li ibadillah, dengan hamba Allah, kama ahsanallahu ilaikum, sebagaimana Allah berbaik pada kalian. Sampean ndekno ke melarat didadekne sugih, sing dadekne sugih sapa ya Allah Taala, sing paring bondo sapa ya Allah Taala. Mergo Allah wis taala wis paring bondo marang sampean, mongko paringo sampean apa sing wis diparingne dening Allah. Saya ulang lagi, berbagi setelah mendapatkan nikmat. Inilah mindset yang seharusnya ada pada kita. Ya, kita teruskan. Wa mafhumul ayah, dan kefahaman balik ayat tersebut,
Annal abda, bahwasanya hamba, kita baca sampai akhir ya. Annal abda, bahwasanya hamba, idza lam yatlub alkitabata, tidak minta untuk mukatabah, la yu'maru sayyiduhu, juragannya tidak diperintahkan ayyab tadi alkitabata, untuk menawari kitabah. Jadi kapan juragan diperintahkan menerima memerdekakan budak? Ketika majikan budaknya minta. Itu pun dengan syarat. Syaratnya apa? Si budak diketahui baiknya. Apa maknanya baik? Baik dalam segi agama, memang soleh. Yang kedua, baik dalam segi dunia, mampu berdikari. Kita teruskan. Ya. Wa annahu dan sungguhnya idza lam ya'lam minhu khaira, dan apabila tidak diketahui kebaikannya, ya, wa annahu idza lam yu'lam minhu khaira bi an ulima minhu aqsuhu, ya, wa ma hul aya anal abda idza lam yatlubul kitabata la yu'maru sayyidul abtadil kitabah, wa annahu dan bahwasanya idza lam ya'lam minhu khaira, apabila si juragan tidak mengetahui kebaikan darinya, bi an alima minhu aqsuhu, di mana juragan mengetahui darinya lawannya. Maksudnya lawannya piye? Cik panggah beti. Maksudnya lawannya piye? Panggah rongso nyambut kiai. Maka tidak diperintahkan majikan untuk memerdekakannya. Imma ada kalanya annahu ya'lam, si majikan tahu annahu la kasbalahu, siapa? Si budak tidak punya pekerjaan, tidak punya keahlian, nggak bisa mandiri, ya. Fayakunu sabab dzalika kallan 'alan nas. Kalau dia tidak punya pekerjaan, tidak punya keahlian dan minta merdeka, dimerdekakan, akan menjadi beban bagi manusia, sehingga si majikan akan menambah PR pada masyarakat. Ya penak majikan bebas teko ngopeni budak sing ora enek gunane, tapi dia telah melempar mafsadah, kemudaratan kepada masyarakat. Ini tidak boleh. Jadi secara asal orang itu ketika mendapati beban dan memikul beban, ingin mendapatkan keuntungan yang ternyata buntung. Tuku budak rumangsane prediksine pinter ngene. Ternyata ora godak apa-apa. Panggah L2. Napa itu L2? Lelak dan lalak. Terus kecelakaan akhirnya cacat. Menjadi pertanyaan, bolehkah seorang memerdekakan budaknya yang cacat agar dia bebas dari ngurus budaknya? Enggak boleh. Kenapa? Jangan sampai ia melempar PR kepada masyarakat, kepada saudaranya. Memudaratkan orang lain itu tidak boleh. Aku enggak mudarat nih wong liya, aku nguntung nih budakku. Kowe nguntung nih budakmu tok merdeka nih. Tapi aslinya orang nguntung nih budakmu nih, nyelakak nih budakmu. Namanya habis manis sepadi, itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Dia akan menjadi tanggungan bagi orang lain. Ya, ada akan menjadi beban bagi manusia. Doean sia-sia, tidak ada yang ngurusi. Lek dadi budakmu, ya panggah tak urus. Oh ngono to, majikan ya kudu ngurus budake. Itulah Islam. Aja dianggap jenenge perbudakan dalam Islam megur meres dikon nyambut gawe tok, ora dibayari. Itu namanya tidak paham tentang hukum perbudakan. Ya, bahkan Islam mewajibkan setiap majikan untuk menafkahi siapapun yang menjadi tanggungannya, termasuk anak, termasuk istri, termasuk keluarga, termasuk orang-orang yang dalam kekuasaannya, yaitu budak-budak ataupun binatang. Wong lek duwe sapi, wajib nafkahi sapine ora? Wajib. Apa meneh sing diduweni menungso. Orang punya kambing wajib ngasih makan kambing toh? Kalau dia punya manusia, maka lebih wajib lagi. Sehingga tidak boleh dia ingin cuci tangan dibuang.
Kenapa? Tidak produktif. Loh, tidak boleh sampean ngono kuwi. Sehingga tadi kita sampaikan Allah Ta'ala mensyaratkan majikan boleh menerima mukatabah dengan syarat in alimtum fihim khaira. Apabila tahu kebaikannya. Ya apa? Potensial, mampu mandiri. Yang kedua soleh dalam segi agamanya. Agar jangan sampai menjadi beban bagi masyarakat. Agar jangan sampai ia membuang sampah di tengah masyarakat. Ya, demikian. Kita teruskan. Wa imma dan ada kalanya ayakhafa idza u'tiqa. Ya. Dikhawatirkan apabila dimerdekakan wasara fi hurriyati nafsi dan jadi merdeka ayatamakkana minal fasad. Apabila dia lebih memungkinkan berbuat kejelekan. Isa nyambut gawe ning nyuwun sewu, tukang blandrek kunci. Akhirnya piye? Dimerdekake dadi tukang maling, jadi berandal dan seterusnya. Beda apabila dia masih menjadi budak tanggungan majikan. Bab budak iki kutuke karo majikan. Jadi itu. Tidak diketahui kebaikannya, nggak boleh karena akan merusak masyarakat dengan kemaksiatannya. Tidak diketahui kemandiriannya, nggak boleh, akan menjadi beban bagi masyarakat. Loh, ini lo Islam doh ya, ini lo Islam. Ya, demikian. Bahwasanya budak itu memiliki hak. Kalau budak memiliki hak, bagaimana dengan istri? Lebih memiliki hak. Ya, demikian. Fahadha maka budak semacam ini la yu'maru bi kitabatiha, tidak diperintahkan untuk diterima muka tabahnya, tetap dipertahankan sebagai status budak. Bal tetapi yunha andalika, dilarang dari hal tersebut lima fihi minal mahzuri wal munkar, lima fihi minal mahzuril mazkur, karena di dalamnya ada kerusakan yang disebutkan. Sedikit kita tambahkan. Kita selesaikan. Summa qala ta'ala, lalu Allah berfirman, perhatikan, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Ai imaikum, kalian jangan paksa budak-budak kalian untuk berzina. Ai antakuna zaniyah in aradna tahassuna, apabila mereka ingin menjaga diri. Li annahu la yutasawwar, karena tidak mungkin ikrahuha illa bihadhil hal. Tidak mungkin kok majikan memaksa budaknya kecuali apabila budaknya itu dalam keadaan tidak pengen zina. Lho budake nyoh-nyoh ya ndak perlu dipaksa toh. Piye enek sing pengen siapkan kan majikan. Kan gitu toh. Sehingga kalimat wala tukrihu fatayatikum alal bigha untuk budak-budak yang ingin menjaga kehormatan. Nah, ya, kenapa? Karena tidak mungkin kalimat memaksa kecuali budak yang ingin menjaga kehormatan. Lalu perhatikan di sini. Wa amma adapun idza lam turid tahassuna, apabila budak tersebut tidak ingin menjaga diri, ya, fa innaha takunu baghiyan, budak tersebut memang pezina. Yajibu ala sayyidiha, si majikan wajib man'iha min dalik, melarang. Ora kok mergo tuku budak, budakku bakno begenggek, tahu begenggek? Alonte wal iyadzubillah, PSK terus difasilitasinya iki HP tinggi apa namanya? Onlinean dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Dodolan onlinean rek. Wal iyadu billah. Ya. My chat dan seterusnya. Maka kita ulang lagi, apabila orang mengetahui budaknya pezina, maka si majikan wajib melarangnya. Kenapa? Karena tugas majikan adalah mengatur budaknya. Ya, demikian. Dan apabila kondisinya demikian, masuklah
Si majikan dalam sabda Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran, napa? Falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Wa inama hanyalah hadza ini nahyun lima kanu yasta'milunahu. Ayat ini berbicara tentang larangan kepada apa yang biasa mereka lakukan. Jadi masyarakat jahiliyah dahulu lek duwe budak lonte seneng, lek urung iso ngono malah diajari dengan cara diapakan? Dipaksa. Ya, demikian. Wal iyadu billah. Jadi perhatikan di sini. Jadi ayat ini berbicara tentang kebiasaan mereka, bahwa mereka itu senang apabila punya budak sebagai pelacur. Kalau budaknya belum bisa ngelacur, dipaksa untuk ngelacur. Gitu ya. Kenapa? Ingin dapat keuntungan dunia, bayarannya lumayan pantes. La haula wala quwata illa billah. Naam, min kauni sayyidi, di mana jeragan yujbiru amatahu, memaksa budaknya alal bighai, untuk melacur, liyakhudha minha ujrata dzalik, agar ia dapat upahnya. Walihada qal, karena itu Allah berfirman, litabtaghu aradal hayati dunya, agar kalian mengambil keuntungan dunia. Fala yaliku bikum, maka tidak pantas bagi kalian antakuna imaukum khairan minkum, apabila budak kalian lebih baik dari kalian. Ya, wa'fu aniz zina, dan jagalah diri kalian dari zina. Wa antaf'alu bihinna dzalika, dan kalian perbuat itu semua dengan mereka. Li ajri aradi dunya, karena ingin keuntungan dunia. Mataun qalilun, karena dunia adalah merupakan keuntungan yang sedikit. Jadi berapapun dunia itu sedikit. Berapapun dunia itu sedikit. Karena memang yang akan termanfaatkan ya mek gor titik. Jajal Pak Mahmud, umpama duwe omah 7 unit rumah mewah, kira-kira yang dipakai tidur berapa? Kira-kira yang dipakai tidur berapa? Berapa yang dipakai tidur? Orang punya rumah 7 unit rumah mewah. Masing-masing unitnya rumah mewah itu ukurannya besar ya. Lantainya minimal 2, garasinya sudah ada, dan seterusnya sudah siap. Saya bertanya, kalau orang punya 7 unit rumah mewah, kira-kira yang dipakai tidur berapa kamar? 1 kamar. Dari 1 kamar tersebut kira-kira berapa senti yang dipakai tidur? Apa yang cukup untuk liang lahatnya, itulah yang cukup untuk tidurnya. Sehingga berapapun dunia itu kecil dan sedikit. Karena apa? Karena di dunia sendiri, dunia itu yang termanfaatkan hanya sedikit. 2 mobil 70 misalnya, unit semuanya mewah. Sing ditumpai piro? Sita. Sing dilunggui kursine piro? Ya mek kursita. Mobil yang dikendarai hanya 1, sing dilunggui mek kursi 1. Ora enek kok wong duwe mobil 7 kabeh ditumpai. Bapak-bapakmu harus tok cacah dari itu. Rasido numpak mobil kowe ning modiar mergo awakmu tok cacah. Dan apabila engkau juga menaiki 1 mobil, enggak semuanya kau naiki, hanya 1 bangku saja. Bahkan orang yang numpangi mobilmu akan lebih bahagia daripada engkau, karena engkau begitu kekhawatiranmu, sementara dia lepas tanggung jawab. Merasa nikmat menaiki mobilmu. Ya, tadi apa meneh? Apabila yang punya rumah mewah modelnya kaya aku, duwe spring bed paling tak cepot, cover bed cepot, turun ning ngisornya po. Ra iso aku turun ning spring bed. Jajal.
Apa enak gunane malian? Jenenge mataun qalil. Itu di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Lebih tidak berharga. Itu di sisi manusia. Bagaimana di sisi Allah? Lebih tidak berharga. Mulane donya itu diarani donya sebab lek diudoni malah dadi onya. Onya niku napa ta? Ya, kita teruskan. Jadi kalimat dalam bahasa Jawa itu syarat dengan makna. Ya, syarat dengan makna. Dalam segi nama itu ada syarat makna. Contohnya jenenge garu lek digawe mbegagah ora patek jeru. Lek jeru jenenge duduk garu, Kang. Jenenge sarung lek digawe nyangsang ning irung. Sarung kok digawe kok ngesor. Kuwi arepe balakan goni, Kang. Ora arepe sarungan. Gitu, oh guys sarung kok ngesor, gue ora sarungan Kang, gue arep balapan goni. Ya, kita teruskan. Ya, demikian. Wa innama nuhiya lama kanu yasta'midna. Kita teruskan. Jadi dunia seberapapun keuntungannya adalah sedikit. Karena ia sedikit yang akan termanfaatkan. Ya. Dan nilainya sedikit di hadapan Allah. Apalagi nanti di akhirat. Fakasbukum an-nazahah wan nadhafah wal muru'ah biqat'in nadhar an thawabil akhirah wa iqabiha afdal min kasbikum al-gharad al-qalil. Maka semua usahamu yang bersih, yang terhormat, ya, ndak perlu dilihat tentang akhirat loh ya. Nyambut gawe jajal saiki menurut menungsa loh. Nyambut gawe ini apa? Muci kari. Elek apa elek? Apa itu mucikari? Apa itu mucikari? Gremo. Elek napa elek? Paimo gremo. Ngomong ngono tok lho isin. Kowe pegawemu apa Kang? Gremo. Isin arep ngomong. Jadi di dunia aja sudah hina. Adapun pekerjaan terhormat, sampean penggayaanmu apa? Pak Guru. Sampean penggayaanmu apa? Jadi pekerjaan-pekerjaan yang direktur dan seterusnya, pekerjaan-pekerjaan mulia, terhormat. Ndak usah berpikir tentang ganjaran yang akhirat lah. Dirungokne iki pantes, didengar tuh pantes ya. Disebut itu terhormat dengannya. Ya. Afdal semua itu lebih baik min kasbikum daripada usaha kalian al-gharadul qalila yang tujuannya mendapatkan keuntungan yang sedikit alladzi yaksibukum ar-radhalah wal khasyah yang kalian dapatkan dengan cara pekerjaan yang hina dan rendahan. Apa? Menjadi mucikari, menjadi gremo untuk budaknya. Wal iyadzubillah. Kalau itu terhadap budaknya hina, lalu lebih hina lagi adalah terhadap istrinya. Diantarkan istrinya untuk menjadi pramuria. Lanangmu ini ngendi Kang? Kecemburuanmu itu di mana? Kehormatanmu itu di mana? Kok kowe trimo mak gur dadi tukang ojek oleh tukon rokok tok? Wal iyadu billah. Belum lagi nanti azab yang pedih di sisi Allah. Karena kemungkaran dia wajib untuk mengingkarinya. Tidak boleh ya diam. Apalagi mendukung. Apalagi memfasilitasi dan mengantar. Summa da'a, lalu Allah Ta'ala menyeru man jara minhul ikrah ila taubah, orang yang dipaksa untuk bertaubat. Faqala Allah Ta'ala berfirman, wa may yukrihunna, barang siapa yang memaksa mereka, fa innallaha, maka sungguhnya Allah mim ba'di ikrahihinna, setelah mereka dipaksa, ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Faliyatub, hendaklah ia bertaubat ilallah, kepada Allah, bagi budak-budak yang dipaksa. Wal yaqta,
Naam, wal yaqla, dan dia tinggalkan amma sadara minhu mimma yughdibuhu, apa yang muncul darinya dari apapun yang membuat murka Allah. Fa idza fa'ala dzalik, apabila ia sudah melakukan itu, apa? Berhenti dari apa yang membuat murka dari Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu dzunubah, Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Wa rahimahu, dan Allah akan merahmatinya. Kama rahima nafsahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merahmati dirinya. Bifiqaqiha, dengan Allah bebaskan dirinya. Dirinya siapa? Budak tersebut. Minal azabi, dari azab. Wa kama rahima ummatahu, sebagaimana amatahu, sebagaimana dia merahmati budaknya, bi adami ikrahihinna ala ma yadurruha, dengan memaksanya dari hal-hal yang memudaratkannya. Jadi orang yang dulu pernah memaksa budaknya, hendaklah bertaubat. Budak yang dulu pernah dipaksa, hendaklah bertaubat. Dan masing-masing hendaklah ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertobat dari dosa apapun yang ia telah gawe adalah seperti orang yang tidak pernah berdosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Mereka semua berhak diampuni oleh Allah. Mereka semua berhak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan bermanfaat, walaupun agak panjang sedikit, karena memang sudah kita gandakan ya. Kita makan apa adanya, jangan sampai tersisa. Lek nyisak nih panganannya jari nih pitike mati, apalagi menyisakan ilmu, jangan sampai. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.